Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rashid ya. Saya kebetulan materi topik di pendidikan Pancasila itu membahas mengenai topik Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita mungkin langsung saja ya kita bahas terkait dengan topik Undang-Undang Dasar ya. Sebelum kita membahas lebih dalam begitu, kita perlu memahami sebenarnya terkait dengan Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Undang-Undang Dasar itu sendiri itu bagian dalam hukum konstitusi ya. Jadi setiap negara itu memiliki konstitusi begitu ya. Hampir semua negara. Nah, di kita hukum konstitusi itu ya namanya itu Undang-Undang Dasar begitu ya. Nah, di dalam ilmu hukum begitu ya, itu Undang-Undang Dasar ini menjadi salah satunya itu secara sejarahnya itu bagaimana founding father kita dalam merumuskan cita-cita, ide, tujuan untuk bernegara begitu ya. Nah, hal ini termuat di dalam Undang-Undang Dasar begitu ya. Nah, Undang-Undang Dasar ini merupakan sumber hukum tertinggi begitu ya. Jadi kalau bicara tentang sumber hukum tertinggi itu sebenarnya ada beberapa terkait dengan penafsiran ya. Sumber hukum tertinggi ini ya salah satunya menjadi satu dasar ya, acuan bagaimana Undang-Undang Dasar ini menjadikan dasar ya, semua aturan-aturan hukum yang ada itu harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar gitu. Itu kalau kita lihat keberadaan dari Undang-Undang Dasar ini sebagai pondasi ya, atau tujuan cita-cita bernegara gitu, kemudian sebagai sumber hukum tertinggi di negara kita begitu ya. Nah, kemudian apa saja sebenarnya yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri ya. Lazimnya tadi terkait dengan Undang-Undang Dasar sendiri yaitu kan cita-cita, tujuan bernegara atau arah ya, keinginan negara begitu, arah tujuan, ekspektasi, mimpinya itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Serta apa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu kan mengatur terkait dengan fungsi-fungsi dari lembaga negara atau fungsi-fungsi dari lembaga-lembaga kekuasaan begitu ya. Dan itu misalkan salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar itu ada ya, membahas mengenai lembaga presiden, MPR, DPR, DPD ya. Kemudian MPR, kemudian lembaga apa lagi itu terkait dengan lembaga yudikatifnya itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial begitu ya. Dan itu masing-masing lembaga itu ya tertera di dalam Undang-Undang Dasar. Secara fungsi, kewenangan, tugasnya itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar ya. Itu secara sederhananya apabila Undang-Undang Dasar itu dikaitkan dengan lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga kekuasaan yang ada di negara kita begitu ya. Selanjutnya selain mengatur tentang lembaga-lembaga negara tadi, lembaga-lembaga kekuasaan, juga Undang-Undang Dasar itu juga mengatur terkait dengan hak asasi manusia begitu ya. Seperti apa yang tertera ya di Undang-Undang Dasar itu, kalau kita buka di pasal 28 ya, A sampai J itu mengatur tersendiri terkait dengan bab hak asasi manusia gitu ya. Nah, sebenarnya
kalau mengatur terkait dengan bab hak asasi manusia itu terkait dengan apa? Hak-hak kita sebagai warga negara itu perlu dilindungi ya, perlu dipenuhi ya. Itu terkait dengan hak konstitusional kita gitu ya. Jadi si penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah kita ya, itu sebagai dasar ya untuk pemenuhan hak dasar itu, perlindungan juga itu harus dijamin. Jadi sebenarnya sederhananya ya, apakah undang-undang dasar itu hanya untuk dipelajari oleh ahli hukum atau dosen hukum saja? Tentu tidak begitu ya. Ya, kita belajar undang-undang dasar juga salah satunya yang perlu kita pahami semua sebenarnya yang perlu dipahami oleh warga negara Indonesia ya. Kita kurang lebih penduduk kita ya sampai saat ini ada 280 sekian juta. Nah, 280 sekian juta ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini ada hak ya, hak konstitusional kita yang perlu kita pahami yang diatur di dalam undang-undang dasar kita gitu ya. Itu kalau kita lihat ya, HAM ini kan tentu ada HAM ya yang mengatur terkait dengan sipil politik, kemudian ekonomi sosial budaya. Nah, sederhananya misalkan saya berikan contohnya, HAM terkait dengan yang ada di pasal 28 itu hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Nah, kita juga perlu memahami atau penyelenggara negara juga perlu menjamin ketika setiap warga negara ini dapat menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Itu kalau dilihat dari perspektif Undang-Undang Dasar dan hak asasi manusia. Selanjutnya, karena tadi di awal saya menjelaskan ya terkait dengan Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum tertinggi begitu ya. Ini juga sebagai dasar di dalam Undang-Undang Dasar itu kalau kita buka di pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia ini adalah negara hukum ya, bukan negara kekuasaan. Artinya apa? Hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini karena Undang-Undang Dasar ini bagian dari peraturan perundang-undangan, jadi memposisikan Undang-Undang Dasar ini sebagai sumber hukum tertinggi ya, yang nanti ditampilkan ya terkait dengan gambarannya bahwa dalam proses pembentukan undang-undang, pembentukan peraturan pemerintah, peraturan presiden sampai ke peraturan desa itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar gitu. Maka dalam hal ini penyelenggara negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakannya berupa aturan-aturan hukum itu harus berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar ya. Itu sebagai konsekuensi hukumnya gitu ya, bahwa Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi, hukum nasional kita gitu ya. Kemudian kalau istilahnya itu ada Verfassungsrecht atau staf fundamental normnya itu ada di sana, Undang-Undang Dasar begitu ya. Oke, mungkin karena itu gambaran pengantar ya untuk kita memahami. Nanti ada beberapa mungkin slide yang ditampilkan kita memahami Undang-Undang Dasar dalam ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup saja dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.